Bismillah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam agenda rutin setiap malam. Dalam hitungan 30 menit ke depan kita akan diskusi, akan ngobrol berbagi ilmu, berbagi saran. Di sana, duduk di sana, di situ, main gitu. Untuk menambah wawasan keilmuan kita, wawasan tentang keislaman kita ya, wawasan tentang Islam. Pemahaman Islam mesti kita kuasai, mesti kita perluas ya, kita mesti pahami Islam dengan baik. Jadi berharap dari agenda rutin ini kita diskusi, kita ngobrol, kita berbagi ilmu, berbagi saran untuk terus kita mengkaji Islam. Mengingat Islam itu suatu hal yang urgen di dalam kehidupan kita. Dan nanti rekan-rekan, sahabat dan siswa yang telah ikut bergabung dalam kajian ini bisa menyampaikan saran, pendapat atau pertanyaan ya. Maka persilahkan. Ariana udah hadir, IPA 2. Ariana sudah hadir ya. Malam hari ini kita akan ngobrol, berdiskusi, mengkaji tentang urgensi ilmu agama di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kajian kita malam hari ini kita akan membahas tentang urgensi ilmu agama dalam kehidupan kita. Kita melihat suatu realitas di dalam kehidupan kita saat ini. Sipa hadir.
Nabila Rizky, Pak Nam sudah hadir. Saya melihat ya, melihat, menyimak, memperhatikan ada kecenderungan di kalangan umat, terutama di kalangan pelajar muslim yang kurang antusias, kurang bersemangat di dalam mengkaji ilmu agama. Ya, jadi sangat rendah semangatnya. Dan ini butuh motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat yang bersumber dari dalam secara internal dan juga secara eksternal. Ini butuh energi ya, gitu. Energi yang kuat dari yang bersumber dalam diri kita. Jangan. Ini faktanya ya, faktanya saya melihat hari ini saja ya, saya melihat fakta hari ini di sekolah mengadakan acara kajian Islam dalam bentuk peringatan Hari Besar Islam. Ada semangat yang rendah. Dasarnya apa? Banyak siswa yang tidak hadir dalam kegiatan itu. Itu satu indikator ya. Jadi indikatornya apa? Rendahnya animo, rendahnya semangat anak-anak muslim di dalam mengkaji Islam adalah ketika acara disajikan ternyata mereka tidak mau tidak hadir ya, banyak yang tidak hadir. Dari 1270 siswa muslim itu hampir kisaran 400 siswa yang tidak hadir. Ya, ini suatu hal yang harus kita analisa. Ya, sekali lagi jadi faktanya hari ini ya di situ box itu kursinya ya di bawah di situ. Ya. Ya, sekali lagi jadi boleh jadi ini hari ini ya menjadi satu perbincangan ya di kalangan Dewan Guru. Tadi melihat banyak siswa yang tidak hadir. Satu kelas ada yang blank, tidak hadir. Dari 37 siswa itu hampir semuanya nggak hadir, ada. Atau dari itu hanya hadir cuma satu orang saja. Ya. Jadi hampir ada satu kelas yang 95% tidak hadir.
malah bisa mencapai 90, di atas 95 itu tidak hadir. Kalau dijumlahkan ya, kalau dijumlahkan dari seluruh siswa kelas 10, 11, 12 itu di atas angka 400-an. Ini suatu hal yang yang luar biasa dari sisi ketidakhadirannya. Ada apa itu kan itu? Ya, ada apa dengan kondisi hari ini? Sementara hari-hari biasa mereka hadir. Ya, dan mereka mau bangun pagi. Dan sedikit sekali peserta yang tidak hadir ketika hari biasa, hari belajar itu kehadiran sangat tinggi. Tetapi ketika ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam, sana ada kajian Islam, ya, ada materi-materi yang terkait dengan persiapan Ramadan seperti apa, terus kajian terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Mereka agak keberatan. Nah, ini satu problem yang harus kita kaji ulang. Mungkin dari sekian siswa, dari 400 siswa yang lebih yang tidak hadir itu boleh berarti banyak alasan ya. Banyak argumentasi. Alasannya seperti apa? Ada yang boleh jadi karena ada yang sakit, benar-benar sakit. Ada kepentingan keluarga, ya. Ada juga yang punya pendapat bahwa Hari Besar Islam itu dipandang hari libur, tidak perlu ke sekolah, ya, hari libur. Jadi mereka gunakan Hari Besar Islam itu untuk melakukan kegiatan lain di luar sekolah, gitu kan. Ada yang pergi kemana atau kegiatan yang lain. Ada juga ada satu cara pandang itu ya. Ada cara pandang bahwa ini tidak penting. Ini yang harus kita kaji ulang. Jadi khawatir ada satu cara pandang dalam benak mereka, anak-anak Islam, bahwa acara kajian Islam itu tidak penting. Ya, ini yang harus kita waspadai. Kalau hanya malas saja, ya memang itu dampaknya ke malas juga di situ. Karena dalam pikirannya tidak penting dengan kajian Islam, timbul rasa malas, ya. Itu boleh jadi seperti itu. Ada hubungan antara cara pandang tentang kajian Islam dengan timbulnya rasa malas di dalam dirinya untuk datang, untuk hadir, menyimak. Nah, ini harus dipelajari, dianalisa sebabnya kenapa, ya, gitu. Kalau ini dibiarkan tanpa ada tindakan-tindakan yang satu serius, ya, itu khawatir nanti setiap event-event kegiatan keislaman itu tidak ada jamaahnya. Mungkin hari ini 400 siswa yang tidak hadir, nanti bisa hilang 600 atau mungkin separuhnya yang hadir, ya, gitu. Nah, sementara kegiatan-kegiatan di luar kajian Islam, seni, olahraga, ya, itu mereka begitu antusias. Sekalipun hari libur,
mereka mau hadir, ya, kegiatan pentas seni, olahraga, ya, mereka mau datang subuh-subuh, datang jam 6 sudah di sekolah. Terus kalaupun mereka cuaca panas, mereka tahan panas dan bertahan sampai acara selesai, sampai siang, sampai sore. Itu bisa bertahan seperti itu. Jadi energinya sangat kuat ketika mereka dihadapkan pada satu kegiatan yang sifatnya tadi ada olahraga, seni, ya, begitu. Sebenarnya kegiatan keislaman yang kalau kita perhatikan dibanding dengan yang lain, ya, disiapkan tenda yang nyaman, ya, atau mungkin mereka juga boleh di bawah pohon yang rindang sehingga betul-betul tidak kepanasan. Itu kenapa mereka juga masih sulit? Walaupun duduk di situ juga mereka tidak menyimak dengan baik, ya, mereka ngobrol, bermain HP dan sebagainya. Ya, ini suatu problem yang harus kita kaji, ya, akar masalahnya di mana, ya, akar masalahnya apa, gitu kan, gitu. Kalau memang alasannya itu cara pandang yang menganggap tidak penting dengan agama, ini satu problem yang serius. Jadi kalau dalam benak anak-anak kita, para remaja muslim yang ke depan diharapkan menjadi, ya, pulang dulu ya. Kita pulang aja dulu. Nanti keburu itu. Coba. Oh iya, pakai pen. Keburu pulang. Lihat ya. Iya. Oh, dia pakai pen. Dia bisa pulang, bahaya. Pakai pompes, Papa. Iya. Enggak Nanti udah lagi. Ya, takutnya nanti keluar. Ya. Nah. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis, ya. Jadi ada ini. Jadi sekali lagi, jadi kondisi hari ini ketika sekolah mengadakan kegiatan keislaman dan waktunya pun tidak terlalu lama, dari jam 7.30 sampai dengan jam 11, ya. Itu waktu yang tidak terlalu lama. Dan cuaca pun saya kira tadi tidak terlalu panas, ya, gitu, tidak terlalu menyengat panasnya. Mestinya ada satu kondisi yang lebih kondusif, ya, lebih kondusif, gitu. Tapi pada faktanya saya melihat jumlah yang hadir kok sangat tidak banyak dibanding dengan hari-hari biasa. Tadi udah ngecek dari kurikulum, ternyata banyak yang tidak hadir. Tadi satu kelas sampai tidak hadir satu pun. Padahal itu hari biasa mereka mereka datang hadir dari jam pagi, ya, gitu. Maka hari ini, ya, jadi kalau memang sebabnya itu, ya, kalau sebabnya tidak hadir karena cara pandang mereka menganggap agama tidak penting, ini masalahnya serius, ya.
Jadi kalau siswa tidak hadir ke sekolah dalam kegiatan Hari Besar Islam yang tidak terlalu lama waktunya, sebabnya karena cara pandang dalam dirinya itu agama tidak penting, maka itu suatu hal yang harus kita respon dengan baik. Ya, kita carikan solusinya, ya. Kita carikan akar masalahnya di mana, sebabnya apa. Ya, itu harus kita kaji ulang pada hari ini. Mungkin Dewan Guru dan lain-lainnya itu perlu duduk bersama, ya, gitu. Sehingga kita dapat mendapatkan satu jawaban sekaligus ada solusi yang terbaik. Nah, sementara begini, ya, agama dalam hidup manusia adalah suatu hal yang harus ada, harus hadir dalam diri kita. Sekali lagi bahwa agama itu dalam diri manusia itu harus ada, harus hadir dalam jiwa kita. Kenapa? Karena agama itu adalah satu berisikan pedoman, aturan bagaimana cara hidup yang benar menurut konsep-konsep yang Allah ciptakan itu. Ya, agama itu berisikan satu pedoman, satu aturan yang membimbing manusia agar hidup menurut kehendak yang menciptakan manusia itu. Jadi kalau agama, ya, tidak ada dalam kehidupan manusia dan nanti manusia hidup menurut keinginan sendiri, akan timbul banyak kekacauan dalam hidup manusia itu. Agama sendiri kan dari dua kata, dari kata a dan gama, ya. A artinya tidak, gama itu kacau. Artinya agama itu, kenapa beragama? Agar hidup kita itu tidak kacau, ya. Tujuan agama dan hidup kita adalah agar hidup kita teratur, terbimbing, teratur, terarah. Karena kalau kita hidup tanpa agama, ya hidup tanpa aturan, hidup semau kita, gitu. Telah bahas kita kemarin beberapa malam yang lalu, ya, telah kita bahas ada paham-paham yang berkembang di masyarakat yang akan mengganggu keislaman kita. Ada sekularisme, ada pluralisme, ada liberalisme. Yang keempat ada yang namanya ateisme atau materialisme. Itu mengganggu keislaman kita. Kenapa? Karena mereka menyampingkan agama, gitu. Hidup dengan menyampingkan agama. Sebenarnya agama itu merupakan aturan, ya, panduan hidup kita. Jadi kalau hidup kita mengabaikan kaidah-kaidah agama, maka hidup ini akan berantakan, akan timbul kekacauan. Coba lihat dalam hukum rimba, ya, di kebun binatang misalkan. Lihat di kebun binatang, mereka hidup tanpa agama, tanpa akal. Ya, mereka saling memangsa. Ya, itu saling memangsa. Dalam Islam justru harus saling menciptakan kedamaian, saling mengayomi, saling berbagi, saling menghargai, saling menghormati, memelihara hak-hak hidup
manusia yang ada gitu kan. Itulah fungsi agama di situ. Jadi kalau dalam komunitas hewan, mereka hidup tanpa agama karena mereka tidak punya akal juga, ya mereka di antara mereka saling memangsa. Yang lebih kuat bisa memangsa yang lebih lemah. Nah, dalam Islam, dalam beragama ini tidak. Nah, kita harus saling tadi mengayomi, ya. Ada ta'awun, saling menolong, takaful, ada saling membantu gitu. Itulah fungsi agama gitu. Maka dari itu hal yang terpenting pada hari ini, bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada ilmu agama. Nah ini ya. Jadi malam hari ini kita harus membahas bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada ilmu agama. Coba dipelajari tentang kekuatan cinta. Ya. Itu bisa melahirkan semangat, ada rela berkorban. Kalau orang sudah ada rela berkorban. Saya dulu masih ingat waktu saya SMP dulu ya. Saya masih ingat waktu SMP dulu. Karena saya butuh ilmu agama yang cukup. Sementara jaraknya jauh dari rumah. Jangan saya. Nanti jatuh itu nanti. Ya sekali lagi ini mungkin bisa berbagi ya. Ini berbagi pengalaman. Saya dulu waktu SMP karena butuh dengan ilmu agama, setiap sore jam 5 sudah berjalan kurang lebih ada 2 km itu jalan kaki, terus ngaji dari maghrib sampai dengan malam, terus besok pagi nginep di situ, terus pagi-pagi sholat subuh kita baru pulang. Kenapa? Kita harus sekolah SMP. Nah dari rumah ke SMP itu jaraknya kurang lebih 2 km lagi. Ya, jadi setiap sore saya berangkat ngaji sampai malam, tidur di tempat pengajian, terus sampai nginep sampai subuh. Nah, terus subuh sholat berjamaah, kita baru pulang ke rumah. Karena untuk persiapan sekolah di SMP itu. Dan dari proses itu ya, itu tidak ada rasa tidak ada rasa capek, mengeluh itu tidak ada. Kita merasa senang di situ malah. Ketika dapat suatu ilmu kita merasa senang, bahagia. Oh saya malam ini dapat ini, malam kedua dapat ini. Semakin bertambah hari semakin bersemangat, itu tumbuh semakin menggelora dalam jiwa, karena itu cintanya tumbuh gitu. Tadi saya bilang kalau cinta udah tumbuh dengan sesuatu ya akan tadi ada rela berkorban, ada rasa suka dengan apa yang kita lakukan gitu. Karena itu satu hal yang penting. Jadi kalau ilmu itu dianggap penting, kalau agama dianggap satu hal yang penting, maka kita akan berupaya mencintai yang penting itu, dan kita akan terus berupaya keras untuk mendapatkan itu semua tanpa ada rasa lelah, tanpa secapek, rasa sukacita gitu. Ya gitu. Itu satu pengalaman yang pernah saya lakukan waktu SMP. Ya. Ketika SMA pun juga sama. Ya, ketika saya SMA dari rumah ke jalan raya itu kan lebih 2 km. Jalan kaki dari jalan raya sampai ke sekolah itu kurang lebih ada 12 km.
Tiap hari begitu terus. Tetapi ketika pulang sore, ya, pulang kurang lebih, saya rumah kurang lebih jam 2, setengah 2, itu sore kita masih sempat untuk belajar agama juga. Dan habis maghrib ya juga datang juga ke musola, ke masjid, kita ngaji di situ gitu kan. Karena kita butuh dengan ilmu itu. Ya, jadi itu jadi hal yang paling mendasar. Ini yang paling mendasar harus kita tumbuhkan dalam benak kita, bahwa ilmu agama itu sangat penting, sangat urgent. Karena kalau hidup tanpa agama sebagaikan hidup tanpa arah, bagaikan apa, layangan putus dari talinya, dia nggak jelas arahnya kemana gitu. Makanya hari ini ya, kepada para siswa ya, juga rekan sahabat, tumbuhkan rasa cinta dengan ilmu agama. Karena tanpa agama ya kita tidak punya panduan hidup, tanpa pedoman hidup. Dan dalam pandangan Islam juga, bahwa untuk meraih kehidupan yang sukses dan bahagia, kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita ingin meraih kebahagiaan di dunia, itu harus dengan ilmu. Ingin meraih kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu. Ingin meraih kedua-duanya itu harus dengan ilmu juga. Nah, berarti itu sana ada apa ya? Jadi ada pengelompokan di situ. Kalau kita pengen sukses dunia, menata dunia dengan baik, kita harus tahu ilmu tentang dunia itu. Kalau kita ingin akhirat kita raih, ya agama harus kita raih juga di situ. Nah, sementara agama ini menguasai dua-duanya. Agama berbicara tentang dunia, juga berbicara tentang masalah akhirat, masalah kehidupan akhirat itu agama juga membahas. Ya, maka dari itu hari ini ya harus kita tumbuhkan rasa cinta yang kuat terhadap ilmu agama. Jadi agama itu, ilmu agama itu menjadi suatu hal yang sangat utama, ya, sangat utama dalam meraih kehidupan yang sukses itu. Terus juga yang kedua begini, dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah katakan, yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Jangan nanti jatuh ya. Jangan sayang, jangan. Ya, saya ulang lagi. Ya, tadi di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah katakan, yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Itu harus kita meraih dua-duanya. Jadi kalau hidup kita ingin
posisinya posisi dalam kondisi makom yang tinggi di hadapan Allah, maka satu beriman kepada Allah, yakin. Yang kedua harus memiliki ilmu yang mumpuni gitu. Ya tanpa keduanya ya kita akan mengalami kesulitan, ya gitu, akan mengalami kesulitan gitu. Ya maka dari itu karena makom yang tinggi, derajat yang tinggi itu ditemukan oleh dua hal tadi, memiliki keimanan kepada Allah dan terus memiliki ilmu yang memadai, maka itu dibutuhkan kesungguhan kita, ya kesungguhan kita, butuh pengorbanan kita gitu. Tanpa ada kesungguhan, tanpa ada pengorbanan kita, tuh pulang dulu ya, lupa sekali. Ya udah pulang dulu. Nanti malam mama ya. Mau sampai malam, Pak? Ya, dulu ya. Ya, maaf ada gangguan lagi tadi ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita pengen dalam posisi makom yang tinggi di hadapan Allah, punya derajat yang tinggi dan ingin dimuliakan Allah, yaitu harus memiliki dua-duanya. Itu satu, beriman kepada Allah, yang kedua memiliki ilmu. Dan ilmu itu mesti dicari, dan ada hal yang harus kita korbankan dalam hidup ini. Ya, baik waktu, tenaga, pikiran, apalagi biaya. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau katakan ada 6 hal yang harus kita miliki ketika kita sedang mencari ilmu itu. Satu, butuh kecerdasan, ya, zakaun, butuh kecerdasan. Yang kedua, butuh kesabaran, harus cerdas. Kedua, harus sabar. Ketiga, harus sungguh-sungguh. Harus butuh waktu yang lama. Ada ustadz yang membimbing, ya gitu. Jadi tanpa itu semua, itu tidak akan kita raih. Butuh waktu yang lama belajar itu, terus butuh biaya yang kita korbankan. Ya tanpa itu akan sulit, ya gitu. Kemudian kita lihat dari apa sih substansi agama itu? Ya, coba silahkan kita telah berislam kurang lebih berapa tahun ya? Kalau Anda mungkin yang usia SMA mungkin ada kisaran 16 tahun ya. Mungkin yang sudah dewasa bisa lebih di atas 40 tahun, 50 tahun. Kita coba membedah apa sih isi agama itu. Ya, apa isi agama yang sebenarnya? Apa Islam yang sebenarnya itu? Ya, kalau kita bedah isinya Islam itu, kita akan menemukan 3 hal di situ. Ya, 3 hal. Yang pertama itu konsep-konsep tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah. Jadi kalau kita buka, kita kaji isi agama itu, kita akan menemukan yang namanya konsep-konsep akidah, prinsip-prinsip akidah, prinsip keimanan, ya, keyakinan, gitu. Bagaimana kita meyakini Allah, meyakini tentang Tuhan itu, siapa Tuhan itu. Nah, itu kita akan mengkaji tentang Al-Quran
menjelaskan bahwa Tuhan Allah di alam ini, yang menciptakan alam ini adalah Allah. Ya, jadi Al-Quran menjelaskan dalam banyak ayat ketika alam ini tercipta, bumi dan langit dan sebagainya, maka Quran menjelaskan di situ siapa pencipta alam ini adalah Allah. Ya, dikenalkan dengan nama Allah di situ. Kalau ada orang bertanya siapakah alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, maka Quran menyebutkan bahwa pencipta alam semesta adalah Allah. Nah, kita harus mengimani itu. Jadi Quran, Islam mengenalkan Allah sebagai Rob yang menciptakan alam semesta ini. Dan juga dalam akidah menjelaskan tentang adanya malaikat yang itu juga tidak gaib tapi ada dalam kehidupan kita. Menjelaskan juga meyakini adanya kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, tentang hari kiamat yang pasti akan terjadi, dan juga tentang takdir atau qadar, itu wilayahnya adalah wilayah keimanan, akidah di situ. Jadi orang-orang yang berislam, menyatakan diri yang harus mengimani 6 perkara tadi. Salah satu ditinggalkan, maka batalah keislaman seorang itu. Jadi kita mutlak di situ mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab Allah, mengimani Rasul Allah, mengimani hari kiamat, mengimani tentang takdir atau qadarnya Allah. Itu kita temukan dalam Islam yang menyangkut tentang konsep-konsep tentang keimanan. Ya, itu harus betul-betul kita yakini dalam hati kita, itu jangan sampai goyah gitu. Itu satu hal yang kita temukan di dalam agama, ya, tentang keyakinan. Di mana ya kita dalam hati dan jiwa kita, dalam hati kita. Mengimani Allah dengan mata, melihat zatnya itu tidak mungkin. Ya, jadi kalau kita ingin mengimani Allah hanya dengan mata kita saja, tidak sanggup kita dengan mata melihat Allah. Maka untuk mengimani Allah itu dibutuhkan keyakinan dalam hati kita. Ya, maka ketika bilang asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah hati kita, yakin hati kita bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah hati kita yang meyakini itu. Karena hanya mata saja yang menyaksikan Allah, ya tidak mungkin melihat Allah. Dengan mendengarkan saja, kita mendengar kalam Allah, ya kita tidak bisa mendengar kalam Allah secara langsung, apalagi dengan secara fisik. Tidak mungkin. Maka untuk mengimani Allah itu dibutuhkan hati yang yakin dengan Allah. Yakin Allah itu adalah Rob, pencipta, pengatur, pemelihara, dan juga Allah sebagai ilah yang wajib disembah oleh umat manusia. Itulah kita temukan di dalam agama. Makanya kajian-kajian Islam itu yang paling pokok adalah bagaimana kita mengimani Allah itu. Bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali meminta pertolongan selain kepada Allah, jangan. Ya, itu harus betul-betul ditanamkan dalam jiwa kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, orang-orang yang akidahnya kuat, mantap karena terus mengkaji tentang akidah dalam agama itu, maka akan terjaga dari perbuatan syirik kepada Allah. Dia hanya meminta kepada Allah, apapun kondisinya, apapun masalahnya, apapun kebutuhannya, apapun keinginannya, apapun keharapannya, dia hanya bersandar meminta hanya kepada Allah. Tidak mungkin dia meminta kepada selain Allah. Memang selain Allah tidak bisa dimintai oleh kita. Makanya kalau kita berharap kepada selain Allah, akan siap-siaplah dengan kekecewaan kita.
Ya, kalau kita berharap kedatangan pada manusia, siap-siap dan kekecewaan yang kita akan dapatkan. Tapi kalau berharap kepada Allah, siap-siaplah dengan kebahagiaan kita. Ya, karena Allah itu Maha Pemberi, Maha mengabulkan doa-doa kita. Berat apapun masalah kita, Allah akan memberikan solusi terbaik untuk kita gitu. Itulah akidah ditemukan kalau kita belajar Islam. Yang kedua, kalau kita belajar agama dengan baik, akan temukan dengan masalah syariah. Apa itu? Hukum, aturan terkait bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah secara vertikal. Ya, kalau kita buka itu Islam, maka kita akan temukan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan benar. Makanya dalam ibadah itu, dalam Islam ada yang namanya sholat, ada yang namanya berpuasa, ada berzakat, ada itu adalah konsep-konsep hubungan dengan Allah secara vertikal begitu. Dan juga yang kedua, syariah ini juga membimbing kita bagaimana berhubungan dengan sesama manusia secara horizontal, ya, dengan manusia, berhubungan dengan tumbuhan, dengan hewan. Itu Islam begitu mengatur. Itu sangat lengkap di dalam syariah ini. Bagaimana cara berdagang, bagaimana cara berpolitik, bagaimana dalam cara pergaulan, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat lengkap di dalam Islam. Nah, itu akan ditemukan apa? Dengan saja kita belajar terus, belajar. Tanpa belajar kita tidak akan bisa menemukan aturan Islam yang sebenarnya. Ya, gitu. Maka dari itu terus kita mengkaji, kita bedah, kita buka agama ini. Setiap waktu luang kita gunakan terus mengkaji agama. Yang ketiga, kalau kita gali itu Islam, akan berisikan tentang akhlak, ya, adab, norma-norma, aturan, bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada manusia, bagaimana akhlak kepada tumbuhan, akhlak kepada hewan, akhlak kepada air dan sebagainya. Itu akhlak itu sangat lengkap begitu. Ya, gitu. Jadi kalau kita coba kaji lebih dalam lagi, ternyata Islam itu agama yang mengajarkan akhlak yang mulia. Tidak ada Islam mengajarkan tentang terorisme, tidak ada. Kita harus saling menghargai, menghormati, berbuat baik kepada manusia, ya. Orang yang berbeda agama, kepada orang tua, teman sejawat, terus ke saudara kita, kepada adik-adik kita yang usia lebih muda. Itu Islam begitu jelas membimbing kita. Nah, dari mana kita menemukan semua itu? Ya dari belajar, ya, gitu. Dan kemudian setelah kita belajar tentang Islam, baru kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tanpa dipraktekkan dalam hidup kita, ya agama pun tidak punya manfaat. Ya, jadi setelah kita mengkaji Islam dengan baik, dengan kesungguhan, ya, dan kemudian kita dicoba dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan kita. Kalau hanya sebatas kita mengkaji saja terus tanpa dipraktekkan juga, ya, kita akan sulit menemukan indahnya Islam seperti apa gitu. Nah, kemudian yang paling penting, para siswa sekalian, agama ini dapat menyelamatkan hidup kita dunia sampai akhirat nanti. Mohon maaf, saya bukan melemahkan, menyepelekan ilmu-ilmu selain menyangkut agama ini, ya. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk itu. Kita mempelajari matematik, ya itu hanya sebatas di dunia saja. Untuk perdagangan,
fisika, itu kimia, itu ya itu hanya untuk kepentingan kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita membahas agama itu dua alam yang akan kita tempuh, itu agama sangat berguna di situ. Ketika kita belajar sholat yang baik, itu akan nanti ketika di akhirat, apa yang dihisab oleh Allah? Ya tentang sholat kita. Allah menghisab tentang sholat kita, menghisab puasa kita, menghisab zakat kita, menghisab haji kita, ya, menghisab akhlak kita, gitu. Itu agama yang membimbing seperti itu. Jadi agama ini tidak hanya untuk kepentingan dunia, itu sampai mengantarkan sampai ke akhirat nanti. Ya, maka dari itu kepada para siswa yang hari ini hadir, ya, maka tumbuhkan rasa cinta kepada agama. Tumbuhkan itu. Tidak rugi kalau kita memahami agama itu. Malah kita punya satu pedoman, kita punya lentera, punya pelita. Kalau kita jalan satu kegelapan, kita membawa senter itu, kita tidak akan terjebak. Karena kita tahu jalan, karena sinar itu kan mengarahkan kita. Itu kalau kita hidup tanpa agama seperti kita berjalan di kegelapan malam, tidak tahu arahnya kemana. Linglung dia. Kita akan linglung kalau berjalan tengah malam tanpa ada sinar, itu kita linglung. Itulah agama di situ berfungsi, menerangi kita, mengarahkan kita, membimbing kita ke arah mana? Ke arah jalan yang benar, yang lurus, yang Allah ridhoi. Itu kalau tanpa agama ya kita hidup tanpa aturan. Yang halal, yang haram dikerjakan, yang halal juga sama. Tidak tahu mana yang haram, mana yang halal, dia bingung. Kenapa? Karena tidak memahami agama. Karena agama menjelaskan seperti itu. Ya, gitu. Jadi sekali lagi, apa sih urgensinya agama? Adalah memandu hidup kita dalam urusan apapun, dalam perkara apapun, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, baik hubungan ibadah maupun hubungan amal. Itulah agama berfungsi. Itulah fungsinya agama, ya. Jadi membimbing kita, memandu hidup kita, bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah dengan baik, dan juga bagaimana cara kita berhubungan dengan manusia, ya. Waalaikumsalam. Siapa ini? Hairul, ya, lulusan 2023-2024, ya. Alhamdulillah bisa hadir. Ya, sekali itu barangkali kesimpulan kita pada malam hari ini, ya. Jadi agama sangat urgen dalam hidup kita. Agama sangat urgen, sangat penting dalam hidup kita, karena agama itu akan memandu kita bagaimana meraih hidup yang bahagia di dunia maupun akhirat nanti. Tanpa agama, hidup tanpa ada panduan, tanpa ada yang mengarahkan, tanpa ada yang membimbing kita, nggak ada guide-nya. Agama itu guide, membimbing kita. Makanya agar hidup kita itu lurus, benar, sesuai dengan kehendak Allah, maka mutlak bagi kita untuk belajar agama hari ini. Ada kegiatan keislaman di sekolah, ikuti dengan baik, dengan serius. Ya, ada tayangan keislaman di televisi, disimak dengan baik. Sekarang banyak ilmu agama bertebaran di mana-mana, tinggal maunya saja. Teknologi itu menyediakan fasilitas ilmu, maka kita gunakan itu agar kita semakin paham dengan agama, ya, gitu. Maka sekali lagi, jadi mari ke depan, ya, ada rasa semangat, kebutuhan yang kuat terhadap agama. Ya, harus kita tumbuhkan itu.
Nah, dengan tumbuh yang semangat yang kuat, kita akan begitu enak, nyaman untuk belajar agama. Ya, tapi kalau itu tidak ditumbuhkan oleh kita sendiri, ya secara internal dalam jiwa kita, ya akan sulit ya. Clarissa, alumni 2019 ya, alhamdulillah bisa hadir ya, terima kasih. Audrey, tadi Aki sudah hadir ya, juga begitu. Jadi itu barangkali ya kajian malam hari ini, yang materi utamanya adalah menumbuhkan cinta kepada ilmu agama. Karena agama adalah panduan hidup kita, maka itu akan menentukan kehidupan ke depan kita. Tanpa pemahaman agama yang benar dan cukup, maka ada masalah, kesulitan dalam meraih kehidupan yang sebenarnya. Demikian kajian malam hari ini, semoga bermanfaat. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, selamat beristirahat ya. Besok pagi kita bisa bergabung dalam kajian subuh ya. Mangga.